Ini belum sebutin deh. Ini gue ini ntar kita belum sebutin gue. Kampus ya? Kampus apa SMA? Rijal itu main video dulu, Jal. 5 Pekanbaru. Mana sih tampil Rijal? 5 Pekanbaru. Pekanbaru. SMA 5 Pekanbaru. Dari 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang peserta webinar Fakulti Series yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi PLN. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana webinar hari ini diselenggarakan oleh Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan. Hadir di tengah-tengah kita pembicara Pak Wenari. Beliau merupakan kandidat doktor. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak W, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rizal. Alhamdulillah. Sehat Pak W ya. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana mempersiapkan SDM milenial di Indonesia. Oke, sebelum kita mulai acara webinar seri kita hari ini, ya, saya sapa dulu dari berbagai sekolah yang sudah hadir di webinar seri kita kali ini. Ada SMK 3 Mataram, SMA 4 Cimahi, SMA Ummul Mukminin, SMKN 4 Kota Tangerang, SMAN Sukaraja, SMA Madrasah Aliyah Al-Irsyad, ya, dan banyak SMK dan SMA se-Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena banyak antusiasnya hari ini. Oke, juga sudah hadir di tengah-tengah kita peserta dari berbagai kampus, ya, mahasiswa-mahasiswa dari berbagai kampus dari Universitas Esa Unggul, ada Politeknik Negeri Surabaya,
ada Universitas Dian Nusantara, juga tidak ketinggalan dari mahasiswa kita sendiri, Institut Teknologi PLN. Oke, mudah-mudahan hari ini kita dapat berdiskusi tentang bagaimana mempersiapkan SDM Indonesia ke depannya, ya, karena tantangan ke depan semakin hari semakin meningkat, ya, otomatis kita sebagai generasi penerus bangsa ya harus bisa mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia khususnya yang bisa bersaing. Indonesia dalam persaingan global milenial dan khususnya di bidang teknik. Oke, sudah hadir di pembicara kita, saya bacakan dulu ya kurikulum vitae ya dari pembicara kita, yaitu Insinyur Pawenari MT IPM MPM. Beliau merupakan kandidat dokter dan salah satu dosen di Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan Institut Teknologi PLN. Hari ini webinar series fakulti hari ini akan dipandu oleh saya, Samsul Rizal ya. Kita akan banyak berdiskusi tentang sumber daya milenial Indonesia ke depan. Ya. Institut Teknologi PLN. Salah satunya kita hari ini dari fakulti atau Fakultas Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan. Ada Fakultas Bisnis dan Energi, ada Fakultas Dinamika Energi, dan ada Fakultas Infrastruktur dan Kewilayahan. Oke, tidak panjang lebar, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sebagai pembuka ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini kita buka sesi webinar series kali ini ya. Untuk putus. Bahannya putus-putus. Oke, mungkin itu nanti tengah-tengah acara akan ada pertanyaan mungkin ya, dan ada kuesioner yang harus diisi sebagai bukti kehadiran ya. Itu aturan main kita dari webinar seri hari ini yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi PLN. Saya persilakan langsung Pak Pawenari selaku narasumber kita hari ini langsung memberikan pemaparan materinya. Waktu materi saya informasikan kurang lebih 30 sampai dengan 40 menit. Nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan Pak Pawenari. Baik, terima kasih Pak Samsul Rizal sebagai moderator. Bagaimana? Sebelum saya lanjutkan, suara saya sampai? Mantap Pak, jelas. Oke, terima kasih semua. Selamat pagi semua yang kami cintai, yang kami sayangi, seluruh peserta webinar pagi ini dari SMA, SMK maupun universitas yang ada di seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan webinar pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih juga buat semua panitia Institut Teknologi PLN yang sudah memfasilitasi kegiatan ini bisa berjalan dengan baik insya Allah selama 2 jam ke depan. Baik, mempersingkat waktu saja, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan nikmat iman sehat, di mana kita masih diberikan kesempatan bisa berkumpul walaupun dengan kondisi pandemi COVID yang kita semua tahu saat ini, seyogyanya seminar dilakukan secara langsung di kelas
atau di ruangan, tapi dengan inisiatif dan semangat teman-teman semua, juga peserta yang ada di seluruh Indonesia, kita masih bisa melaksanakan dalam bentuk webinar atau web seminar, yang insya Allah poin isinya akan sama yang didapat ilmunya maupun hasil yang didapat. Adapun juga panitia sudah menyiapkan sertifikat elektronik sertifikat buat para peserta. Tapi inti dari kegiatan seminar adalah bagaimana para peserta, dalam hal ini adik-adik atau anak-anak yang menerima kegiatan seminar pagi ini mendapatkan hasil dibawa pulang. Artinya ilmu yang bermanfaat dapat dibawa pulang dan dikembangkan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Judul seminar kita hari ini adalah persiapan SDM milenial di Indonesia dalam persaingan global milenial dan dunia informatika teknologi, khususnya lulusan teknik. Kenapa saya angkat masalah milenial ini? Karena sumber daya manusia milenial ini sangat baik, sangat berpotensi, dan banyak sekali di Indonesia ini. Anda yang milenial, yang merasa milenial saat ini maupun yang belum milenial, ada juga generasi sebelum milenial dan ada generasi setelah milenial. Ini Anda akan memimpin Indonesia 10-15 tahun yang akan datang. Sehingga persiapan SDM milenial benar-benar dianggap perlu dan penting. Untuk apa? Agar Anda ke depannya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang inisiator yang baik, bahkan menjadi seorang motivator untuk adik-adik kalian ke depannya. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Jalan nggak slide? Di saya tidak jalan dulu. Bentar, saya coba geser slide dulu. Oke. Ini sekilas saja profil yang tadi sudah disampaikan oleh moderator. Pendidikan saya mulai dari pendidikan D3. Orang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Saya punya basic dari STM, sekolah teknik, D3, S1, S2, S3. Alhamdulillah, insya Allah bulan depan saya promosi doktor, saya sampaikan tadi. Saya mengikuti juga pendidikan middle management, project management, master project management, dan beberapa sertifikasi yang saya ambil. Selanjutnya, alhamdulillah, saya adalah salah satu pemegang PI Award 2014-2018 dengan kategori Adidama Rekayasa untuk nasional. Pengalaman saya di dunia kerja bisa dilihat mulai dari tahun 98 sampai sekarang. Saya bekerja di berbagai macam bagian, jadi mulai dari teknisi, production, pengadaan, operation, dan lain-lain, sehingga dunia kerja cukup banyak yang saya pernah pegang. Kenapa saya angkat masalah SDM ini merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan reformasi ekonomi. Sama halnya dengan program Pak Jokowi di era pemerintahan beliau yang kedua, bahwa SDM akan diangkat, SDM akan dikuatkan. Karena apa? SDM ini merupakan ujung tombak dari bagaimana bersaingnya dunia global ke depannya. Apalagi dunia saat ini, di mana dunia teknologi ke depannya sudah sangat tinggi. Orang sekarang sudah masih bicara 0.40, 4.0. Di luar sana sudah bicara robotik. Jepang sudah menciptakan robotik. Amerika segala macam sudah memproses robotik. Jadi sehingga SDM benar-benar memang harus tangguh bagaimana menghadapi dunia ke depannya. Untuknya adik-adik atau anak-anakku sekalian, Anda yang duduk di kelas 3, atau bahkan yang sudah mahasiswa saat ini yang Anda duduk di semester 1, semester 2, semester 3, apakah Anda sudah berpikir, Anda lulus mau jadi apa? Coba Anda pikir, Anda lulus
LTA, SMA, atau SMK, lulus mau jadi apa? Pilihan Anda untuk masuk ke perguruan tinggi atau pilihan Anda untuk masuk kegiatan lainnya itu merupakan salah satu jalur di mana jalur mengarahkan Anda untuk menjadi seorang pemimpin. Jangan sampai Anda salah dalam memilih Anda mau jadi apa. Begitu halnya Anda yang sudah jadi mahasiswa. Di dalam kampus tidak banyak mahasiswa yang sudah lulus masih bingung mau jadi apa. Saya juga ngajar di Institut Teknologi PLN. Saya sering tanya ke mahasiswa-mahasiswa yang sudah persiapan akhir. Anda lulus mau jadi apa? Kunci sukses kita adalah bagaimana kita memiliki langkah dan alur yang jelas. Ada yang jawab, Pak, biarlah jadi seperti air yang mengalir. Air yang mengalir, kalau air itu bagus, air itu dipakai untuk masak, untuk minum, untuk wudhu bagi yang muslim. Tapi kalau air itu jelek, air itu kecomberan, kotor. Dibuat untuk bersih sana, bersih sini. Apakah Anda mau mengikuti air yang jorok? Kan tidak. Jadi mari mulai dari saat ini Anda sudah punya acuan, saya mau jadi apa. Potensi sebaran SDM di Indonesia itu sangat luas. Indonesia berpuluh-puluh pulau dan bertempat di mana ada industri-industri yang tersebar di Indonesia. Seperti halnya salah satu slide yang saya tunjukkan. Di sini ada, kita lihat, aluminium, asbes, batu bara, boksit, belerang, biji besi, garam, granit, kapur, minyak, nikel, semen, dan lain-lain. Terpapar dari Sabang sampai Merauke. Semua industri ini ada di Indonesia. Alhamdulillah kita berada di negara yang kepulauan di mana hampir merata kepulauan di Indonesia memiliki industri. Sehingga SDM di Indonesia hampir merata. Memang saat ini SDM di Indonesia dominan ada di Pulau Jawa, Sumatera, daerah timur, Sulawesi ke Papua sejak awal pemerintahan ekonomi pembangunan di awal memang agak sedikit berkurang. Tapi semakin berkembangnya teknologi, maka semakin berkembang jaringan. PLN sudah membuat satu jaringan sampai ke Papua. Telkom juga sudah masuk ke Papua. Sehingga digital juga sudah masuk ke daerah timur. Sehingga mayoritas SDM itu bisa berkembang di semua pulau. Kita lihat ini data beberapa tahun yang lalu adalah sebaran sarjana lulusan teknik yang ada di Indonesia. Ada teknik elektro, mesin sipil, industri, ya informatika dan lain-lain. Yang lain-lain juga belum masuk. Artinya apa? Persentase jurusan teknik itu memang sangat dibutuhkan di dalam dunia teknologi informatika saat ini. Anda sebagai seorang anak milenial yang baru lulus SMA, kenapa saya bilang milenial, bahkan di bawah generasi milenial, generasi Z namanya. Anda yang lahiran di antara tahun 1980 sampai 2000 saat ini, yang berumur antara 15 sampai 24. Kenapa peserta kita undang anak-anak SMA kelas 3? Karena anak-anak SMA kelas 3 dominan di antara usia 15 sampai 17 tahun. 24 di mahasiswa semester 1, semester 3. Populasi yang ada di Indonesia anak-anak ini ada kurang lebih 34,45%. Diprediksi bakal berkembang menjadi 60% di tahun 2020 ke atas ini. Sehingga 60% kalian yang ada di Indonesia ini berpotensi untuk mengembangkan karir kalian ke depan. Kalau sampai gagal 60% ini. Tapi kalau berhasil 60% ini. Jadi kalian memiliki karakteristik khusus, lingkungan kerjanya juga, kewajiban kerja, etika dalam bekerja dan komunikasi. Ini yang harus dididik untuk anak-anak milenial. Anak-anak milenial ini terbiasa dengan menggunakan digital. Beliau pakai handphone, kalau pagi, siang, sore kita tidak batasin,
dia akan berselancar 24 jam pegang handphone. Coba, Anda akui atau tidak? Ya inilah realita. Ciri anak milenial, satu, karakteristik khusus. Dia realistis orangnya, mementingkan prestasi kerja. Jadi bekerja itu kalau ada prestasi dan punya motivasi dia akan maksimal. Keinginannya banyak. Keinginannya banyak sehingga beliau mempunyai angan-angan yang angan-angan tersebut bisa menjadi suatu kenyataan kalau dia bekerja dengan baik. Percaya dirinya tinggi, PD-nya tinggi, memanfaatkan teknologi. Anak-anak milenial saat ini semua udah bisa pegang handphone, semua udah pegang email, semua udah pegang WhatsApp, semua udah pegang Instagram, Facebook, apalagi online, apalagi. Saya pernah melakukan kuesioner kepada anak-anak kuliah, 3 kelas saya coba. Dalam satu hari 24 jam, handphone Anda kepakai untuk apa saja. Itu yang saya sebutkan tadi. WhatsApp, LAN, game. Nah, paling banyak juga game. Nah, sehingga karakteristik tipe anak-anak sekarang ini harus kita adu dengan bagaimana dia kewajiban bekerjanya. Jadi, padahal bekerja itu kita butuhkan tipikal bekerja keras, berharapan tinggi, mematuhi deadline, struktur kerja. Ini yang terbiasa, berorientasi pada kerja lembur. Nah ini kalau diadu dengan karakteristik anak-anak milenial saat ini banyak hal-hal yang kira-kira akhirnya bertentangan. Saya pernah di perusahaan menginterview seorang anak milenial, saya malah ditantangnya balik. Apa itu? Satu, saya bilang, kamu kapan siap kerja? Paling 2 bulan, 3 bulan ke depan, Pak. Loh, kenapa? Kita butuhnya sekarang. Nggak bisa, Pak. Saya masih ngerjakan proyek startup saya. Saya mikir, kalau zaman ini terjadi zaman 10 tahun yang lalu, ini anak sudah saya tidak luluskan. Tapi karena ini zaman sekarang, canggih juga nih anak ini. Dia harus selesaikan startup dia. Oke. Terus saya tanya sama dia, kamu kalau bekerja nanti mau permanen mau kontrak? Kontrak aja, Pak. Terbalik, dunia ini terbalik dengan 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu ditawarin kontrak, nggak mau, maunya permanen. Sekarang terbalik, saya mau kontrak aja, Pak. Loh, kenapa kamu pilihin kontrak? Kalau saya jadi nantinya nggak cocok, Pak, di perusahaan ini, saya bisa pindah. Mungkin saya bisa cari perusahaan lain. Itulah karakteristik anak milenial. Kalau ini yang saya interview 10 tahun yang lalu sudah tidak lulus anak ini. Tapi saya mikir, ya ini dunianya beda memang. Jadi memang dia punya expertise dan dia punya skill yang memang memadai. Kita harus pakai dia, gitu ya. Ini salah satunya. Etika dalam bekerja anak milenial, ya. Ambisius, multitasking. Nah ini, jadi anak milenial harus multitasking, semua bisa. Ya, alhamdulillah webinar seminar ini juga saya tadi dibantu beberapa anak milenial. Semua bisa multitasking. Ini masalah, ambisiusnya tinggi. Jangan sampai Anda anak baru lulus SMA tidak bisa multitasking, hanya bisa satu. Nah itu berarti Anda belum terjadi milenial terhadap diri Anda gitu ya. Selalu mencari tantangan. Ya, anak milenial ini harus selalu mencari tantangan, diuji tantangan, dia berani dan mampu. Suka membangun usaha sendiri, startup. Giat dan ulet bekerja. Ya, oke, itu sama lah kalau giat dan ulet bekerja. Ya. Sekarang anak milenial ini adalah ancaman atau peluang. Ini saya ini. Tapi karena ini satu arah, saya nggak bisa bertanya, kalian jawab ya. Kalau di kelas saya bisa tanya ini. Ancaman atau peluang? Banyak yang bilang peluang. Benar. Generasi milenial ini adalah peluang. 10 tahun, 15 tahun ke depan Anda akan menjadi seorang pimpinan. Kalau Anda jadi pegawai negeri, nanti Anda akan jadi pimpinan pegawai negeri. Jadi kabak, jadi lurah, jadi camat, dan lain-lain. Kalau Anda di dunia BUMN, swasta, Anda akan jadi seorang manajer, ya, 5 tahun, 10 tahun ke depan. 5 tahun Anda kuliah, 5 tahun lagi kan Anda bekerja, Anda bisa jadi manajer, asisten manajer. Minimal yang laki-laki atau yang perempuan, semua kalian akan menjadi seorang pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin rumah tangga. Yang laki-laki menjadi seorang bapak, yang perempuan menjadi ibu. Anda juga 10 tahun yang akan datang, Anda akan menikah. Anda menjadi pimpinan.
Itu adalah peluang. Kapan anak milenial ini menjadi ancaman? Kapan? Pada saat Anda termasuk ke dalam suatu dilema yang Anda tidak melakukan inisiatif inovatif. Anda berselancar di bidang contohnya handphone, berjam-jam sampai 24 jam. Anda tidak melakukan lagi kegiatan-kegiatan lain. Ini adalah menjadi ancaman. Coba kita masing-masing melihat diri kita sendiri, baik anak yang mahasiswa maupun yang kuliah, apapun yang SMA, Anda lihat berapa lama Anda pegang handphone. Inilah ancaman anak milenial di dunia kota. Tapi kalau anak milenial di pedesaan, ya mungkin teknologi belum begitu terganggu ke mereka. Tapi untuk pengembangan diri dia, untuk multitasking mereka akan berkurang. Nah, tapi intinya adalah bagaimana dia memanfaatkan elektronik itu untuk menjadi suatu nilai positif bagi dia, yang jelek tidak digunakan. Milenial ada di mana-mana, di kantor, di rumah, dan cenderung mengutamakan identitas dalam pengalaman, suka konten otentik, senang berkolaborasi, ingin tahu banyak, multitasking tadi, ya, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambaran generasi milenial, SDM di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Generasi orang tua baby boomers, ya, baby boomers adalah orang tua saya. Berarti saya masuknya di generasi X, ya. Tahun 61 sampai 80. Orang tua kita yang di bawah 60 itu baby boomers namanya. Nah, milenial ini ada 81 sampai 94. Anda yang saat ini sedang mengikuti seminar adalah generasi milenial. Setelah itu ada generasi Z dan generasi Alpha ke depannya lagi nanti. Anda adalah bonus demografi. Anda 10 tahun ke depan Anda adalah pemimpin-pemimpin Indonesia ini. Yang saya sampaikan di awal tadi. Mengapa milenial? Karena milenial yang saya sampaikan di awal mempunyai ciri-ciri 4. Ambisius, multitasking, mencari tantangan, suka membangun usaha, dan giat dalam ulet. Dalam hal komunikasi, ketika hal berbicara tentang serius, lebih baik bicara 4 mata, di awal dengan cat personal. Meski sopan, namun tidak menyukai pembicaraan yang serius. Itu. Nanti saya akan di akhir kasih beberapa tips bagaimana berkomunikasi yang baik untuk anak milenial. Tantangan pemimpin yang kedepannya adalah untuk milenial di tahun 2045 itu Anda akan kedepannya akan menjadi para pemimpin kita nanti. Ya, ini milenial yang tidak bekerja. Nah, gini. Banyak juga sih milenial yang tidak bekerja. Masalah bangsa di kita. Ada 3 hambatan yang menjadi alasan kenapa milenial tidak bekerja. 1, hambatan kultural. Kultural hambatan kebiasaan budaya dan etos kerja yang kita budaya timur hilang. Karena apa? Karena anak milenial ini sudah sering menggunakan gadget, sudah sering menggunakan teknologi, dia mencopas mentah-mentah budaya barat. Sehingga hambatan kultural ini hilang. Gitu ya. Jadi pada saat dia interview, dulu ada istilah KSA, knowledge, skill, dan attitude. Dalam hal kompetensi ada istilah KSA, knowledge, skill, dan attitude. Banyak yang skillnya tinggi, knowledge-nya tinggi, tapi attitude-nya rendah. Sehingga budaya timur dia hilang. Etos kerjanya jatuh. Itu dia masuk kerja di mana-mana ditolak. Hambatan kurikulum. Nah, ini bagi kampus-kampus atau alhamdulillah ya kampus ITPLN saya perhatikan sudah jadi kurikulumnya ITPLN sudah mengikuti perkembangan dunia teknologi saat ini. Jadi sehingga insya Allah kurikulumnya masih mengikuti. Hambatan pasar kerja tidak banyak perusahaan yang bisa menerima yang tadi
anak milenial yang sudah berkolaborasi dengan dunia gadgetnya, dunia teknologi, dunia IT-nya, tapi perusahaan belum butuhkan dunia IT-nya. Perusahaan kan masih menjalankan konvensi. Sambil berjalan, kalau ada pertanyaan silahkan ngisi form apa mas? Q&A, ya silakan ada pertanyaan Q&A, nanti Anda akan merekap. Setelah slide saya selesai, saya akan jawab satu-satu pertanyaannya. Ya. Itulah, jadi hambatan pasar. Jadi jangan juga Anda berharap Anda menjadi milenial yang baik, Anda masuk kerja, perusahaan semua bisa mengikuti, belum tentu juga. Banyak perusahaan juga yang masih belum menerapkan, masih konvensional. Nah inilah ketiga hal ini sehingga menghambat anak milenial. Era teknologi informasi ini saya berfoto di depan lobinya STTPLN yang sudah cukup canggih dan digital. STTPLN memiliki era teknologi informasi yang baik, akses internet, handphone, smartphone, laptop, mahasiswa semua dapat laptop pada saat masuk, email address, website, dan lain-lain. Kita juga tahu sama-sama saat ini bahwa pandemi COVID ini mengharuskan mahasiswa harus ada di rumah, tidak boleh ke kampus. Nah, alhamdulillah IT PLN atau STT PLN itu dari dulu kita sudah menerapkan yang namanya online video conference. Sekarang lagi booming, pakai Tem, pakai Zoom, pakai dan lain-lain. Nah, sehingga anak-anak milenial saat ini cepat langsung mengikuti, dan dosennya pun juga sudah banyak yang bisa menjalankan tim dengan baik, dengan video conference dengan baik. Sehingga apa? Era teknologi, proses belajar mengajar tidak ketinggalan. Seperti halnya saat ini, seminar yang dilakukan kita lakukan secara webinar. Ini juga salah satu mendukung bahwa kita bisa berjalan dengan dunia teknologi. IT PLN di sini ada teknik elektro, mesin, sipil, informatika, ada S2-nya juga. Jadi kalau anak-anak SLTA di sini yang ikut, tertarik mau lihat websitenya STT PLN atau IT PLN saat ini, ya silakan. Karena IT PLN cukup memfasilitasi untuk anak-anak milenial saat ini. Oke, selanjutnya. Pola berpikir sudah antara anak dengan era digital. Jadi pada saat konvensional, kita utamakan kekuatan, powerful. Kita punya otoritasnya penuh. Kita juga harus menguasai sepenuhnya. Kita harus sentralisasi. Dan kalau ada salah, kita hukum. Jadi kalau di kampung itu dulu, di kampung ada jawara. Nah itu dia mempunyai kekuatan yang tinggi, dia bisa ngobatin orang, semacam punya ilmu tenaga dalam. Itu zaman dulu konvensional, dia ditakutin orang. Dia bisa ngobatin, dia bisa ini, punya ilmu tenaga dalam, punya dan lain-lain. Nah itu salah dihukum zaman orang tua. Saya juga masih ngalamin. Kalau salah dulu dihukum. Kita dicambuk di belakang, kita dicambuk badan kita kalau memang salah. Nah, untuk era digital itu tidak bisa seperti itu. Jadi, bagaimana kita bekerja berkolaborasi. Jadi kekuatan tadi berarti buat semua, teamwork. Bagaimana untuk kita menjelaskan kepada bawahan. Jadi tidak ada lagi namanya punishment, reward dan punishment. Kalau dia berhasil reward, kalau dia salah dia dapat punishment. Sekarang reward, coaching, punishment. Ada coaching, ada penjelasan. Jadi bagaimana untuk menganalisa, mengkolaborasikan, memotivasi. Nah, itu yang dilakukan di era digital saat ini. Jack Ma mengatakan, "Is the future is not about the competition of knowledge." Jadi KSA tadi tidak bisa hanya dibilang mengenai skill, knowledge, attitude, oke, budaya timur, knowledge, pengetahuan. Tapi sekarang adalah mana competition of creativity. Malaysia mempunyai creativity. Kalau knowledge udah tahu ilmunya. Misalnya ilmu bikin pesawat terbang, ya pakai ilmunya pesawat terbang. Tapi bagaimana kreativitinya bahwa pesawat terbang itu landingnya di mana? Sayapnya seperti apa? Bagaimana imaginasi? Bagaimana kompetisi learning-nya? Sehingga dia sistem independent thinking.
sistem thinking. Jadi kreasi sehingga knowledge tersebut dikembangkan untuk anak-anak milenial saat ini. Bagaimana merubah? Kita bisa lihat dalam hal pekerjaan. Ya, apapun kita rubah, banyak jenis pekerjaan yang digantikan dengan teknologi. Yang tadinya harus orang justru sudah pakai conveyor system. Conveyor system dirubah, dia pakai robotik, pakai magnet system yang bekerja. Hanya satu orang menjalani satu pabrik. Bagaimana tempat bekerja? Teknologi tempat bekerja. Kayak saat ini, kita menjalankan webinar, saya duduk di sini, Anda duduk di mana-mana, ada di Sumatera, di Jawa, ada di mana-mana. Sehingga aktivitas berjalan. Bekerja, bagaimana terjadi pekerja dengan pola interaksi dia kerja. Bekerja juga tidak mesti harus melakukan secara fisik saat ini. Nah, sehingga change everywhere. Apapun yang bisa terjadi perubahan. Berikut kinerja terhadap kompetensi. Kalau dulu KSA itu mutlak, hingga saat ini masih ada. Kalau kalian nanti mau ikut sertifikasi, nah kebetulan ya, ITPLN atau STTPLN ini banyak melakukan sertifikasi bagi mahasiswa. Jadi mahasiswa yang kuliah di sini juga bisa mengikuti sertifikasi. Sertifikasi ini penting, jadi Anda punya spesialis skill. Nah, sertifikasi ini kompetensi namanya. Kompetensi itu ada 3, skill, knowledge, dan attitude. Sehingga semakin tinggi kompetensi Anda, semakin Anda banyak memiliki sertifikasi, Anda performanya akan tinggi. Nah, mengerucut ke lingkaran yang saya warnain merah itu. Jadi Anda memiliki spesialis assignment, job engagement, memiliki training, kegiatan-kegiatan. Jadi harga jual Anda akan mahal. Nggak usah jauh-jauh, Anda pada saat masuk STTPLN atau ITPLN, nanti Anda yang mempunyai kompetensi baik, pasti nanti akan diambil tuh oleh kakak-kakak kelas sebagai asisten lab, dosen-dosen sebagai asisten dosen. Sehingga mahasiswa yang punya kompetensinya banyak diperlukan di sini, dibutuhkan pendidikan. Bahkan sampai magang, sampai training pun akan dialokasikan ke tempat-tempat khusus yang memang Anda terpakai. Jadi Anda belum bekerja aja, Anda lihat nanti di mana performa kalian akan meningkat pada saat udah di semester 5, semester 6 dan ke depannya. Nah, begitulah salah satu. Ini saya agak ngomong STTPLN sedikit karena saya juga dosen STTPLN. Siapa tahu teman-teman ada yang tertarik ya. Di mana posisi Anda saat ini? Nah, ini ada 4 tipe karyawan atau 4 tipe pelajar ya, kalian. Ada yang di posisi bintang, star, ada di posisi kuda, ada di posisi deadwood kayu mati, ada di posisi belajar. Ya. Kita dominan di angka star, usahakan. High skill, high motivasi. Ada juga yang tinggi skill tapi motivasinya rendah. Nah, makanya kuda. Kuda itu kan tenaganya kuat. Tapi lagi males, nggak mau jalan, dicambuk dia baru jalan. Gitu ya. Ada yang low skill, high motivasi. Nah, ini anak-anak yang jarang ikut training, jarang ikut pelatihan, jarang ikut kegiatan, kampus, kegiatan kurikulum, dan lain-lain. Nah, itu harus ikutin training. Nah, yang tidak kita izinkan adalah low skill, low motivation. Artinya apa? Ini kayu mati, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kerjanya jelek, di sekolah dia ribut terus, di rumah juga berantem mulu sama keluarganya, sama adik kakaknya. Ini kayu mati, jangan pernah ada kalian ada di dead work. Pilihlah posisi kalian ada di high skill, high motivation. Selalu memperbaiki diri, selalu mengikuti training, berinisiatif dalam bekerja, baik di rumah, di kampus, suka membagi pengetahuan. Membagi pengetahuan adalah kunci sukses dalam hal kita mengingat pengetahuan tersebut. Saya berkali-kali sampaikan kepada mahasiswa, jika kita mau nyangkut di otak ilmu pengetahuan itu, pada saat dosen menerangkan, Anda tulis. Pada saat Anda tulis, Anda hanya dengar, jangan dengar saja. Karena kalau Anda dengar saja, yang masuk hanya 25%. Sama hal yang saya sampaikan saat ini. Kalau kalian hanya mendengar saja, kalian tidak pegang pulpen, tidak pegang kertas, yang masuk ke kalian hanya 25%. Apa yang saya sampaikan. Keluar dari ruangan ini, kalau bubar dari kegiatan ini, kalian lupa. Tapi kalau kalian nulis, kalian dapat 50%. Ya.
Bagaimana Pak saya mau mendapatkan 75%? Anda dengar, Anda tulis, nah keluar dari kegiatan ini, Anda ketemu teman, Anda sampaikan aja ke teman. Tadi saya ikut pelatihan Pak Pawenari, ini. Nah, Anda akan nyangkut, Anda berbagi pengetahuan, suka berbagi pengetahuan, itu akan nyangkut 75%. Nah, kalau 75% udah nyangkut di otak kalian, maka kalian akan memiliki kemampuan untuk mengingatnya lebih tinggi, gitu ya. Bagaimana 100%? Bisa nggak? Bisa. Diulangi lagi. Ketemu teman, diulangi lagi. Ketemu teman, itu akan nyangkut 100%. Oke, saya lanjutkan. Bagi yang ada mau bertanya, silakan langsung diketik ya, diketik. Nanti moderator akan memfasilitasi untuk tanya jawabnya ya. Oke, sekarang ini adalah bagaimana saya memberikan ice breaking kepada kalian nanti menghafal dalam waktu 1 menit. Ya, oke lah 2 menit deh. Bagaimana menghafal dalam waktu 2 menit. Coba kita latihan nih. Walaupun nanti kalau mau ada yang dalam tanya silakan. Bagaimana menghafal 2 menit. Bahwa kerja atau belajar, untuk karyawan, tapi kalau belajar untuk kalian, belajar itu adalah anugerah, dan belajar itu adalah amanah, belajar itu adalah panggilan jiwa, belajar itu adalah aktualisasi. Ada fisiknya yang kelihatan, belajar pegang buku, pegang pulpen. Belajar itu adalah seni, belajar itu adalah kehormatan. Coba kalau kamu nggak belajar, kamu tidak memiliki, orang nggak hormat sama kamu. Belajar itu adalah pelayanan, kamu juga melayani. Nanti kalau orang mau nanya, kamu layani jawabannya, berbagi pengetahuan. Ayo hafalkan 1-2 menit. Oke, sekarang saya adakah yang mengingat 8 item tadi? Ayo. Sayang ini posisinya tidak tanya jawab ya. Tapi saya yakin dari semua peserta ingat-ingat lupa. Ada yang ingat setengah, ada yang ingat 3/4, ada yang ingat cuman anugerah doang, ada yang ingat cuman kehormatan doang. Ini ice breaking gitu ya. Nanti saya akan kasih caranya bagaimana di akhir penutup sebelum saya tutup, nanti saya kasih kunci jawabannya. Bagaimana menghafal ini waktu 2 menit. 1 menit ya. Terus oleh-oleh buat ada pertanyaan, Pak, kalau mau sukses apakah harus kuliah? Sebenarnya saya kehilangan motivasi tentang kuliah. Wah, ini bagus pertanyaannya. Pak, kalau mau sukses apakah perlu kuliah? Oke, bagus pertanyaannya. Saya bilang kuliah. Jadi gini, saya berkali-kali waktu kuliah baru masuk, saya tanya sama anak-anak. Kamu kuliah buat apa, Pak? Saya disuruh bapak saya, Pak. Oke. Kamu kuliah untuk apa? Nyari ilmu, Pak. Oke. Kamu kuliah untuk apa? Saya, Pak, gengsi, Pak. Masa cewek saya kuliah, saya enggak? Nah, itu ada kayak gitu tuh. Salah semua itu jawabannya. Kalau kuliah hanya jangan kuliah, baca buku nyari ilmu. Kalau kuliah hanya ngikutin orang tua, ya udah. Itu kuliahnya buat orang tua. Untuk ngikutin pacar juga kuliahnya untuk pacar. Jadi kuliah itu adalah merubah pola pikir. Nah, ingat. Jadi anak SD, lulusan SMP itu pola pikirnya beda. Anak lulusan SMP dengan lulusan SMA, pola pikirnya berbeda. Anak lulusan SMA sama lulusan kuliah. Jadi bagaimana anak pikir itu dengan pengetahuan. Pak, saya motivasi Pak dengan kuliah. Ada apa? Ada something. Di kampus kita memiliki dosen akademik, kita memiliki dosen untuk konseling. Coba dilihat, kamu yang kamu gagal motivasi itu apa? Justru banyak anak mahasiswa sengadap saya bukan masalah motivasi, masalah dana. Pak, masalah dana, Pak. Saya bilang, lain lagi ini kalau masalah dana. Ya, dana tersebut sebenarnya nggak usah dipikirkan, saya bilang dana itu ada. Pemerintah sudah menyiapkan berbagai bantuan-bantuan beasiswa untuk meningkatkan kuliah. STPLN juga atau ITPLN juga memiliki program-program beasiswa untuk mahasiswa yang tanda kutip kurang mampu. Kita bisa menjembatani.
Tapi kalau motivasinya hilang, itu karena apa? Biasanya selain masalah keuangan, masalah keluarga. Nah, ayo diperbaiki. Jangan sampai Anda memaksakan kuliah, tapi ada satu hal yang belum selesai, maka pola pikir akan terganggu. Itu pertanyaan yang pertama tadi. Mungkin ada pertanyaan lain? Belum ada? Saya lanjutkan lagi. Jadi, saya kasih oleh-oleh buat milenial, pikir 2, 3, 4, 5. Ini jangan salah ya, ini rokok, ini 2, 3, 4 tuh rokok Samsu gitu ya. Gitu. Jadi, jangan salah nih, kalau saya namanya pikir 2, 3, 4, 5. Apa itu? 2H. Hati-hati. Anak milenial ini cenderung cepat tapi kurang hati. Maunya cepat tapi koreksinya banyak. Saya kalau ngoreksi papernya anak-anak milenial ini sampai 7 kali koreksi baru benar. Jadi hati-hati. Yang kedua apa? 3M itu apa? Itu anak milenial. Malas, mubazir, maling. Waduh, anak milenial maling, Pak. Bukan maling dalam segi harus maling di sini. Kita telat datang itu termasuk Anda malas, disuruh pulang tugas Anda malas, mubazir, habisin waktu buat main handphone berjam-jam, berselancar di dunia maya berjam-jam. Maling, Anda korupsi waktu, waktunya jam sekian, Anda datang jam sekian, telat karena ini. Nah ini hindari 3M. Yang ketiga apa? 4K. 4K itu adalah komando, konsultasi, koordinasi, dan komunikasi. Ini yang suka salah dipakai oleh anak milenial. Kapan kita pakai komando, perintah, kapan kita pakai koordinasi, kapan kita pakai konsultasi, kapan kita pakai komunikasi. Ini yang sering anak milenial kalian gagal melakukan. Komando, berarti kalau kita posisi pas orang tua ke anak itu komando. Atasan ke bawahan itu komando. Okay. Konsultasi, nah Anda orang tua itu konsultasi, bertanya ke atasan itu konsultasi, pakai jalur konsultasi. Anda sama teman, nah itu koordinasi, Anda pakai. Yang terakhir adalah komunikasi ya, boleh aja komunikasi semua umum, misalnya ucapan selamat ulang tahun, ucapan selamat apa, itu boleh itu. Selamat pagi itu komunikasi. Cuman jangan kita ke atasan, kita minta malah. Sering sekali tuh anak-anak mahasiswa, atau anak-anak milenial yang SMA ini bertanya tapi perintah. Nah ini yang harus dihindari. Kalau kita bertanya ke orang lebih tinggi atau atasan kita atau saudara kita atau orang tua kita, itu sifatnya please advice. Minta permohonan, berkonsultasi. Pak, menurut Bapak bagaimana ya Pak ya? Itu. Jangan, Pak ini hasilnya apa? Nah itu perintah. Ya, ini sering terjadi. Pak, istri saya sudah saya kirim Pak, gimana menurut Pak? Nah itu kan. Jadi ada bahasa-bahasa yang dipakai sehingga cara berkoordinasi dengan baik. Jangan sampai orang tersinggung ya. Tidak benar gitu ya. Jadi bagaimana menggunakan kapan pakai komando, kapan pakai konsultasi, kapan pakai koordinasi, dan kapan pakai komunikasi secara umum. Nah ini yang perlu ditanamkan ke dalam hati para milenial. Yang kelima adalah as. Apa tuh 5 as? Jadi kalau kerja itu kerja keras, kerja kualitas, kerja tuntas, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Jadi kalau kalian belajar keras, belajar tuntas, belajar kualitas, belajar cerdas, dan belajar ikhlas. Nah ini penting nih, belajar ikhlas nih. Kadang-kadang kita udah belajar, dan nilainya masih C, Anda belum ikhlas. Gitu ya. Nah tapi dalam hal ini, coba deh, kapan kamu melakukan hal tersebut? Terakhir ditutup dengan pikir. Apa itu pikir? Peduli, inisiatif, kreatif, inovatif. Peduli, inisiatif, kreatif, dan inovatif. Pak, itu baru pikir, Pak. Belum pikir. Iya, betul. R-nya apa? Realisasikan.
kita ini macam-macam, kadang-kadang wah meeting apapun di rapat macam anak milenial kalau lagi diskusi itu wah idenya banyak idenya, tapi direalisasikan enggak. Idenya bagus-bagus, ayo realisasikan, jalankan gitu. Jadi pikir, peduli, inisiatif, relatif, inovasi, dan realisasikan. Nah itu oleh-oleh buat anak milenial ya. Oke, kalau nggak salah masih ada satu slide. Nah ini adalah Tahir nanti penutup bagaimana strategi. Ini adalah Tahir penutup bagian strategi. Sama kuis 2 menit ice breaking ya. Ini penutup ice breaking sama dengan strategi. Oke, ada pertanyaan lagi. Kita lihat lagi. Pak, apakah lulusan UI, ITB, UGM saja yang selalu dilirik oleh perusahaan asing? Wah, itu. Ini pertanyaan anak milenial. Apakah hanya universitas negeri yang dilirik perusahaan asing? Belum tentu. Banyak lulusan negeri kita saya lihat tidak qualified. Jadi bukan dari universitas mungkin bisa menjadi faktor membuat kita sukses mungkin, tapi tidak dominan hanya universitas, juga personalnya. Lulusan PLN atau PLN itu banyak berada di mana-mana. Kalau di namanya perusahaan PLN nama Indonesia Power udah pastilah saya nggak usah sebutin. Tapi di swasta lainnya juga banyak. Bahkan di luar negeri dia diterima di Jepang, di Korea, untuk sekolah tua dan lain-lain juga banyak juga. Sebaliknya lulusan negeri juga. Jadi bukan dari lulusannya, personalnya juga harus qualified. Jadi bagaimana kita untuk berkualifikasi? Ikutin tadi 2H, 3M, 4K, 5A, pikir. Sama 8 tadi, apa tadi saya bilang? 8 kriteria belajar. Yang terakhir adalah tadi terakhir nanti saya kasih penutup. Ada pertanyaan lagi, Pak, nanya, mengapa kebanyakan mahasiswa ingin segera lulus dari kampus, tapi mereka mungkin istilahnya belum ada yang bisa dijual di luar sana daripada memilih tempat lulus, asalkan mereka bisa memaksimalkan, mengikuti berbagai training dan lain-lain. Oke, bagus. Sebenarnya ada juga sih mahasiswa yang pengen nelat-nelat di kampus ada. Kenapa? Biasanya si mahasiswa itu dia kreatif. Sambil bekerja dia punya kegiatan lain-lain. Sehingga kegiatannya tuh nggak bisa ditinggal sama dia. Sehingga kalau dia ninggalin kampus, kegiatan ini banyak, ada juga sih. Itu mahasiswa yang kreatif. Walaupun kegiatan-kegiatan dia akhirnya sebenarnya menjadi tulang punggungnya dia. Jadi akhirnya kuliahnya ada juga. Tapi benar juga, kalau mahasiswa semakin cepat lulus, dia punya keluar dari orbital. Tadinya dia berada di orbital pendidikan, keluar dari orbital dunia kerja. Jangan salah ya, Anda lulus sarjana, sudah wisuda, bukan artinya selesai. Justru Anda memasuki masa awal bagaimana Anda sudah mulai hidup dalam dunia lapangan. Dunia kerja itu lebih kejam dari dunia pendidikan. Kalau dunia pendidikan, paling dosennya ya kasih nilai C atau D. Tapi kalau dunia kerja Anda ada salah, sifatnya fatal, Anda dipecat. Bahkan bukan dipecat lagi, lebih fatal lagi, Anda harus mengganti kerugian itu. Nah kalau kuliah, kalau Anda paling dapat warning, dapat nilai D, semester depan ulang lagi. Tapi kalau dunia kerja, nanti dipecat dan harus mengganti kegagalan tersebut. Jadi boleh aja kita cepat keluar dari orbital pendidikan, tapi Anda sudah siap untuk masuk ke dunia kerja. Jangan Anda maksakan diri keluar, tapi Anda di luar belum siap. Nah, bagaimana mempersiapkan dunia kerja? Pertama, Anda harus mempunyai tidak bisa sekarang lulus hanya ijazah sama transkrip, nggak dipakai. Jadi Anda harus punya Anda harus punya ijazah-ijazah lainnya, seminar kegiatan, punya kegiatan-kegiatan spesialis-spesialis yang Anda punya, sehingga Anda terjual. Jadi bayangkan Anda keluar berapa juta orang yang lulus, Anda harus bersaing dengan beberapa orang yang melamar kerja. Walaupun kebutuhannya banyak, tapi yang daftar juga banyak. Orang akan pilih
yang ini IPK-nya bagus nih 3,8, tapi tidak punya keahlian khusus. Lulusan ini yang lulusan dari ITPLN misalnya 3,6, jadi 3,8, yang ini 3,6. Tapi dia punya sertifikasi ini, yang selama kuliah dia ambil. Saya sebagai usaha pilih IPK 3,6 dengan sertifikasi. Ya, sertifikasi ini sebagai nilai tambah untuk dia melakukan lamaran kerja dibanding yang hanya lulus nilai IPK 3,8. Oke ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pak, bagaimana anak milenial di Indonesia bisa bersaing dengan anak milenial di luar Indonesia jika dana pendidikan sangat mahal? Anggaran untuk riset development juga sangat kecil. Bangsa di pelosok. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi anak milenial negeri sama luar sama di kita. Pak, begini Pak, jadi lupa. Jadi gini anakku sekalian atau adik-adikku sekalian, kita jangan merasa khawatir atau takut dengan orang luar negeri ya. Luar negeri itu cuma menang bahasa Inggris. Percaya deh, menang di bahasa Inggris doang. Bahasa Inggris yang bagus ya, memang dia lahirnya ngomongnya bahasa Inggris. Tapi skill, attitude, dan lain-lain, bahkan orang Indonesia diakui, diangkat jempol oleh orang luar negeri. Indonesia tuh banyak kemampuan, ya. Nah makanya untuk bersaing dengan orang luar negeri harus, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional, Anda harus pegang bahasa Inggris. Nanti ada tuh di strategi Tahir itu tuh, bahasa Inggris harus bagaimana. Tapi Anda punya PD. Kalau di Indonesia, perusahaan di Indonesia kuat bahasa Inggris, Anda tidak kalah bersaing dengan orang luar negeri, walaupun orang luar negeri datang ke sini. Karena susah juga orang luar negeri diterima karyawan di sini kan, fasilitas untuk mereka juga susah, akomodasi dan lain-lain. Perusahaan juga mikir. Nanti ada pada pemeriksaan SIKA, ada pemeriksaan tenaga asing segala macam kena juga. Nah, tapi artinya apa? Anda jangan mundur dulu. Anda harus berani. Jangan khawatir. Orang kita banyak kok memfasilitasi orang-orang Indonesia. Tapi ayo kita bersaing. Apa yang kita bisa bahasa Inggris? Kita kuatkan bahasa Inggrisnya. Ya, oke? Ada pertanyaan lagi? Saya bertanya Pak, apakah pengalaman freelance dan magang saat kita masih kuliah nantinya akan sangat bagi perusahaan dilirik? Oke, bagus pertanyaannya. Freelance ataupun itu hal-hal salah satu sebenarnya yang dilihat oleh perusahaan bukan freelance atau magangnya, tapi melihat kreativitas, pikir, peduli, inisiatif, kreatif. Melihat bagaimana si anak ini punya kreativitas. Dia tidak diam aja sebagai mahasiswa. Bahkan yang sering kadang-kadang diambil itu kan ketua BEM, ketua jurusan, ketua himpunan, ketua OSIS gitu ya. Bahkan universitas-universitas tertentu bisa menarik anak-anak ketua OSIS tanpa tes PMDK. Ya. Kenapa? Yang dipilih bukan masalah dia punya ilmu OSIS-nya atau dia punya magang freelance-nya, tapi dia punya kreativitas. Artinya dia punya ilmu, peduli, inisiatif. Orangnya pasti kalau punya kegiatan luar, pasti dia peduli, inisiatif, dan kreatif. Nah, peduli, inisiatif, kreatif, dan inovatif realisasikan. Artinya si anak ini nanti kalau bekerja pasti akan membuat inovasi-inovasi kreatif pekerjaan untuk mengembangkan perusahaannya dengan baik. Ya bukan freelance-nya, tapi kreativitasnya. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada lagi pertanyaan. Luar biasa materi yang disampaikan. Bisa menjadi pencerahan. Masih banyak pertanyaan, nanti saya lempar ke materi. Oke, jadi mungkin kata kuncinya anak milenial itu di 91 ya. Ya. Halo? Ya. Ternyata justru angkatan kita yang 80, 70 justru lebih milenial dibandingkan anak milenial. Bagaimana menurut pandangan Pak Wenari? Karena kalau kita lihat tadi anak milenial
masih gadgetnya itu hanya sebagai ya buat buat bagaimana menurut itu anak di bawah tahun milenial Ya. melihat di dunia politik sekalipun dia Ya, jadi milenial. Nah, bagaimana pendapat Pak Wenali terhadap ya, fenomena seperti ini? Jadi begini, memang ada posisi overlapnya pasti terjadi. Saya yang di sini, kita kembali slide saya di sini. Nah, nih. Jadi ada overlap terjadi di antara Y dan Z. Ya, Y dan Z ini ada sebagian sudah meninggalkan Y, dia udah masuk ke Z, ada sebagian dia belum masuk Z, tapi dia udah mau meninggalkan Y. Nah, jarak di antara sebagian inilah sebenarnya yang membuat mereka mempunyai kreativitas yang berbeda. Tapi apapun bentuknya, yang penting kalau selagi dia bisa menjalankan kreativitas dia dengan baik, seperti yang saya sampaikan tadi, maka kreativitasnya akan menjadi hal yang positif. Sehingga bisa menggantinya mungkin 5 tahun yang akan datang atau 3 tahun yang akan datang, generasi Y ini sudah nggak lagi perlu diberi pembekalan Y, dia sudah memiliki pembekalan sedikitnya dari X bahkan. Nah, sehingga yang Z itu menjadi pembekalan yang Y, generasi Z. Makanya terjadi overlap di situ. Tapi pada prinsipnya, Y maupun Z itu tantangan ke depannya jauh lebih baik kalau dia bisa menjalankan dengan baik dunia digital ini. Tidak, dia akan berselancar dengan dunia digital, hilang waktu dia 1 hari 24 jam. Saya saya menjalankan ini mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang ada ikut di webinar ini bisa dicontoh. Kalau tidak juga nggak apa-apa, tapi ini pengalaman saya. Jalankan bahwa anak saya itu kalau pegang handphone itu di atas jam 10 malam harus pulangin handphonenya. Harus pulangin ke ruangan saya. Itu satu. Yang kedua, pada saat jam sholat, 30 menit sebelum sholat dan 30 menit setelah sholat, jadi 1 jam, itu dia tidak boleh pegang. Jadi kenapa? Saya memutus selancarnya dia. Jadi selancarnya dia itu ketemu sholat dia harus stop. Ketemu asar dia stop. Maghrib stop, nanti jam 10. Kalau kita diamkan, dia main game itu bisa sampai pagi loh. Nah ini, kita putus selancarnya dia. Artinya apa? Bukan kita membatasi, tapi kita mengarahkan agar dia berjalan dengan digitalnya dia dengan positif. Gitu. Ya, seperti itu Pak Rizal. Berarti memang baik memanfaatkan digital Nah, ini ada pertanyaan dari Agak putus-putus. Sorry Pak Rizal, agak putus-putus suaranya Pak Rizal. Oke. Orang dalam. Oke. Memang kita budaya timur di sini budaya pakewunya juga ada. Bahkan budaya organisasi di mana organisasi atau perusahaan di kita masih perusahaan keluarga. Biasanya ada itu terjadi. Bagaimana si keluarga itu ditaruh tiba-tiba kucuk-kucuk jadi manajer. Gimana dia baru lulus dari luar negeri tiba-tiba jadi pejabat-pejabat di sana gitu ya. Oke, kita tidak bisa menghilangkan itu, Pak.
Itu namanya budaya orang dalam yang apalagi dia perusahaan-perusahaan keluarga ya. Tapi jangan khawatir, berapa persen sih? Berapa persen yang ada seperti itu? Kalau kita ambil rata-rata tidak sampai 1% yang seperti itu perusahaan di Indonesia. Kita nggak usah berpikir yang susah-susah. Berarti kalau 1% yang seperti itu masih ada 99% peluang kita. Nah, kita kejar 99%, gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang dunia kita juga belajar, kadang-kadang di kampus juga kita selalu mengarahkan anak-anak. Jangan hanya berpikir jadi pengusaha, jadi karyawan. Berpikir juga jadi pengusaha. Nanti kalau dia jadi pengusaha, si Anda yang merekrut orang gitu. Ya, Anda yang membuka peluang pasar merekrut orang, bukan Anda melamar kerja. Jadi kejar yang 99%, abaikan yang 1% tadi. Walaupun pasti ada itu di dunia-dunia kerja yang ada di kita. Tapi dimanapun, di luar negeri pun ada. Tidak usah dijadikan masalah. Nah, bagaimana kita berinovasi, kita yang bikin usaha, kita rekrut orang, bukan kita yang melamar kerja. Gitu. Itu Pak Rizal. Baik, itu lagi ya. Ternyata ruang kerja teknik itu masih cukup diminati ya di dunia industri. Tadi saya mencatat bahwa kurang lebih 20% kebutuhan nasional. Nah, artinya memang tantangan ke depan teknik itu masih terus bisa berkembang dan masih sangat dibutuhkan terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia terkait dengan beberapa sektor yang memang ke depan sudah banyak kita membuka lapangan kerja. Berarti 4.0 juga tidak serta-merta mengurangi tenaga kerja. Kan begitu, tanggapan Pak Winari seperti apa? Ya, betul. Jadi gini ya, nggak usah jauh-jauh. Ini baru satu sektor saja. Kita baru satu sektor saja bahwa Indonesia menggalakkan program 35 juta, 35.000 ya, untuk PLN. Pembangkit. Ini baru terrealisasi 14%. Ya, ini baru terrealisasi yang sudah jalan baru 14%, 34% baru konstruksi. Artinya kalau ini berjalan 60% atau 80%, itu lulusan teknik ini bukan lagi terabsorb, bukan lagi terpakai, bahkan kurang lulusan teknik ini. Baru 14% aja ini di mana-mana lowongan bekerja, akhirnya kita harus pakai juga orang. Tapi kalau ini sudah jadi, lulusan teknik ini sangat apalagi IT PLN, kita tahu sendiri bahwa IT PLN ini sangat support sekali dengan program pengembangan penambahan daya ini di PLN maupun Indonesia Power. Jadi tim kita, tenaga kita, lulusan kita pastinya akan terpakai di perusahaan-perusahaan dalam hal pembangkit yang dibutuhkan ini. Itu Pak Rizal. Memang sangat meningkat kemampuan. Oke, apalagi tadi di bidang teknik kita 35.000 megawatt itu sungguh-sungguh sangat banyak menyerap. Bahkan kalau tidak salah di kampus kita ITPLN saja kita tiap tahunnya menerima fakultas teknik itu hampir dengan 8-9 kelas ya Pak Winari ya, kurang lebih dengan rata-rata 1.000 lebih mahasiswa. Nah, ini juga tantangan yang bagaimana menyiapkan skill, knowledge, ya, kemampuan yang didukung dengan infrastruktur dan pengalaman-pengalaman dari praktisi maupun akademisi yang Oke. Mana yang dibutuhkan ilmu pengetahuan atau komunikasi baik? Oke, itu dua-duanya sebenarnya sangat
keterkaitan. Biasanya orang yang ilmunya tinggi, komunikasinya akan baik. Itu keterkaitan. Bahkan yang beberapa ilmu tinggi itu juga, apalagi yang bahasanya juga harus menggunakan bahasa luar gitu ya, bahasa Inggris dan lain-lain. Otomatis pengetahuannya juga harus tinggi, ilmu bahasa Inggrisnya. Jadi ini satu hal yang linear sebenarnya, di mana pengetahuan bahasa atau komunikasinya bagus, biasanya dia ilmunya tinggi. Jadi hal-hal seperti ini biasanya korelasinya linear. Nah, tapi dalam hal ini jagain para anak-anak milenial ini agar bagaimana berkoordinasi, berkomunikasi, berkonsultasi, dan berkomando dengan baik tanpa mengurangi atau cacat komunikasi. Contoh gini ya, saya pengalaman nih waktu saya memimpin satu perusahaan pabrik di Cilegon, itu ada anak lulusan dari universitas ternama di Surabaya. Saya tidak sebutin nama universitasnya, pokoknya ternama di Surabaya, dia IPK-nya 3,85. Artinya pengetahuannya cukup baik dong. Terus pengalaman dia memiliki pengalaman kerja di salah satu perusahaan boiler. Saya nggak sebutin namanya juga. Salah satu perusahaan manufacturing boiler terbesar di Jakarta. Jadi pendidikan knowledge-nya bagus, skill-nya bagus. Dia lama kerja di Cilegon. Saya interview terakhir. HRD saya sudah mewanti-wanti, Pak ini anak bagus ya Pak ya, jangan dilepas. Saya interview. Apa yang terjadi? Saya cuma tanya, kenapa kamu mau pindah di perusahaan ini? Wah Pak, perusahaan saya yang lama tuh ini, itu, diceritainnya semua. Terus saya pancing lagi, ini, itu, karyawannya, pimpinan saya tuh gini-gini Pak. Wah pokoknya cerita, panjang kali lebar diceritain semua. Oke, saya ladenin aja, saya catat. Gitu. Terus ngomongin dan lain saya catat. Terus kesimpulan, udah ada pertanyaan? Nggak ada Pak, cukup. Oke, terima kasih. Saya tulis, tidak. Saya kasih ke HRD, tidak lulus. Kaget pihak HRD. Kenapa Pak? Cara komunikasinya nggak benar. Kenapa Pak? Saya ceritain. Nah, ini salah satu pengalaman buat semua. Oke, dia punya skill baik, dia punya ilmu baik, background pendidikan dia baik, cuman cara ngomong dia nggak baik. Kenapa? Pada saat dia masuk ke kita, dia akan menjelek-jelekan di sana, pimpinan di sana. Nanti suatu saat dia akan pindah, dia akan menjelek-jelekan kita. Nah, ini perlu tanda kutip buat adik-adik semua ya. Jadi mari belajar bagaimana cara berkomunikasi yang baik, kapan perlu kita sampaikan, kapan tidak. Kalau tidak perlu kita sampaikan, nggak usah lah kita sampaikan. Yang penting-penting aja kita sampaikan. Itu Pak Rizal. Oke, tapi memang imbang ya ilmu yang dengan komunikasi ilmu ya. Oke, buat ini ada pertanyaan lagi nih Pak Wenari dari adik kita nih. Pertanyaannya adalah dengan melihat perkembangan dunia saat ini, apakah milenial sekarang itu lebih cocok jadi pengusaha atau jadi karyawan? Nah, kenapa kita jadi pengusaha? Bagaimana? Oke, jadi gini, bagus ini pertanyaannya. Baik pengusaha maupun kita jadi pengusaha, kita jadi karyawan, itu adalah pilihan. Tapi kita lihat dulu karakter kita. Kita itu cocoknya kemana? Kalau kita cocoknya jadi karyawan, kita paksakan jadi pengusaha. Atau sebaliknya, kita cocoknya jadi pengusaha, kita jadi karyawan, kita nggak mau diperintah. Itu susah juga, berantem mulu di kantor. Ada teman-teman di perusahaan selalu nggak bisa diperintah. Kalau diperintah selalu berantem sama atasannya. Artinya lu nggak usah menjadi karyawan, lu jadi pengusaha. Tapi ada sebaliknya juga, dia kalau usaha selalu rugi tuh, nggak bisa dia jadi pengusaha, dia jadi karyawan. Jadi itu pilihan. Jadi anak milenial sekarang juga pilihan sama. Kamu mau kemana? Kerja itu macam-macam tadi. Ada jadi pengusaha, ada jadi karyawan. Mungkin jadi guru atau dosen yang memberikan pembagian knowledge, ilmu dan lain-lain. Mungkin jadi seni. Nah,
mungkin jadi seniman, bisa juga. Jadi seniman, jadi artis, jadi vokal, model, dan lain-lain. Jadi balik lagi ke bagaimana Anda melihat karakter diri Anda. Nanti ada, sebelum tutup nanti saya ada 2 slide. Slide pertama yang saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menghapus ice breaking ini dalam waktu 1 menit. Yang slide terakhir adalah titip oleh saya buat anak-anak nanti bagaimana Anda mau sukses, kunci sukses strateginya. Oke, silakan. Oke, baik. Hari dari ini enggak sih Pak katanya. Putus-putus. Rata-rata perusahaan besar itu justru melihat bukan IPK. Bisa nggak ditulis tadi tulisannya? Oke, saya ulang pertanyaan Pak Winari. Nah, beberapa perusahaan dia justru melihat dan pekerjaan bukan IPK-nya. Ya, oke. Jadi gini, IPK itu merupakan suatu pintu masuk dulu, pintu masuk saja. Biasanya ada batas minimum ya. IPK itu batas minimum, kalau S1 mungkin 2,75 minimum. Atau bahkan kalau bisa kejar minimum di angka 3,1. Tapi kalau udah di angka 3, 32, 38, itu benar, saya setuju dengan pertanyaan Anda. Perusahaan tidak melihat di situ. Tapi minimal Anda masuk di pintu masuknya dulu, Anda sudah melewati syarat utama. Di mana-mana buka lowongan di Pertamina, di PLN, di mana, ini buka lowongan syarat minimal IPK 2,8 atau 3 minimal. Nah, Anda harus lewat dulu itu. Kalau Anda IPK yang di bawah 2,75 atau dia syaratnya 3, Anda di bawah 3, Anda nggak bisa. Hilang kesempatan Anda untuk ikut seleksi. Nah, tapi syarat pertama itu Anda harus ikut dulu. Jadi kejarlah IPK minimum dengan standar yang dibutuhkan di dunia saat ini. Kalau IPK-nya dibutuhkan minimal 3, Anda kejar di 3. Kalau sampai Anda di bawah 3, Anda nggak bisa ngikutin dengan syarat tahap selanjutnya. Nah, setelah itu Anda bisa bersaing dengan beberapa skill tambahan tadi. Anda lulus cuma IPK di 3,4 nih misalnya. Anda nggak usah khawatir. IPK 3,4, tapi Anda memiliki sertifikasi lain-lainnya, Anda bisa mengalahkan IPK 3,8. Gitu ya. Oke? Baik, selama ini banyak yang bahwa IPK itu yang betul. Betul. Dari SDM dan lain sebagainya, kampus ITPLN juga sudah menyediakan ya webinar series fakulti ini, bahkan jadi memang upgrade kemampuan manapun dengan kondisi apapun bisa kita lakukan sejalan dengan tadi yang di Pak Winari tadi, bahwa kita itu harus mampu bersaing, mampu berjuang, ya harus multitasking ya dan lain sebagainya. Oke, itu ada pertanyaan lagi loh, saat ini belum ada. Nah sekarang kita kalau memasuki juga Fora 4.0 atau 4.0 ini sudah berjalan. Ya. Bagaimana bahkan Indonesia menyiapkan 5.0, bahkan di Asia, ya di beberapa negara Eropa juga mereka sudah mempersiapkan justru 4.0. Bagaimana tanggapan Pak Winari? Ya, oke. Jadi 5.0 itu bukan lagi hal yang mustahil saat ini.
Jadi kita sudah mulai bergerak tidak hanya bilang 4.0 lagi, sudah 5.0. Bagaimana dunia robotik itu sudah harus berjalan. Di mana-mana itu sudah dijalankan, kita ngatur sesuatu dari sini, semua udah robotik. Sudah tidak lagi digital, bagi sudah robotik. IoT di mana-mana masuk pintu, mau jalan kita bawa handphone, sampai rumah kita pencet pagar buka sendiri, tutup sendiri. Nanti kita mau nyiapin makanan, semua udah disiapin dari handphone. IoT berjalan dengan baik, Internet of Things, robotik. Jepang udah menjalankan sesuatu. Jadi tidak mustahil lagi 5.0 itu akan berjalan segera. Jadi IT PLN atau ICT PLN ini juga sudah mulai menjalankan suatu program robotik dalam hal mobil listrik, ya. Dan mulai listrik dan mulai dijalankan dengan baik, sehingga kita punya suatu kegiatan-kegiatan yang memang untuk mensupport kegiatan-kegiatan digital ke depannya, sehingga dunia robotnya kita bisa mengikuti, tidak jauh ketinggalan. Tapi Indonesia pun sudah mulai menggarap hal-hal tersebut, sehingga kita tidak ketinggalan jauh. Tapi sekali lagi, jangan kita terlena di 4.0 saja. 5.0 udah di depan mata. Udah aja, Pak Rizal. Oke, baik, Pak Winata. Justru ini anak-anak milenial kita yang masih penasaran dengan konsep depannya. Ada pertanyaan lagi dan mindset seperti apa itu dunia kerja saat ini? Mindset seperti apa? Oke, itu mindset seperti apa itu ada di slide terakhir nanti. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Masih ada nggak? Saat ini Saya agak ini sama Pak Rizal, putus-putus suaranya. Oke, jadi Pak Rizal bisa bantu saya. Pak Rizal bisa bantu saya. Ini saya akan kasih tips teman-teman bagaimana menghafal 8 kinerja atau 8 kerja dan belajar oleh anak milenial, ya. Jadi ini 1 menit. Semua bantu saya. Pak Rizal juga biar saya bisa lihat live-nya. Jadi kerja itu adalah anugerah. Anda pegang kepala. Nah, ya. Kerja itu adalah anugerah. Anda pegang kepala. Kerja itu amanah. Anda pegang mata. Kerja itu panggilan. Anda pegang bibir, panggil. Kerja itu aktualisasi. Anda gini, tangan, aktualisasi. Ya. Oke. Kerja itu adalah seni. Anda seperti ini, seni. Kerja itu adalah kehormatan, Anda seperti ini. Kerja itu adalah pelayanan, seperti ini. Nah, ya. Saya ulangin ya. Semua ikut saya tuh. Kerja itu, kita kan anak-anak belajar nih. Belajar itu adalah anugerah. Belajar itu adalah amanah. Belajar itu adalah panggilan. Belajar itu adalah aktualisasi. Belajar itu adalah seni. Belajar itu adalah kehormatan. Belajar itu adalah pelayanan. Dengan metode seperti ini, saya jamin 1 menit Anda hafal. Coba, sekarang saya tutup. Silakan diulang coba. Masing-masing ulang. Coba masing-masing juga boleh. Ya, itu adalah. Nah, ya silakan masing-masing. Kerja adalah amanah, anugerah, amanah, panggilan, nah, aktualisasi, kehormatan. Anda hafal. Poinnya apa? Jadi ilmu itu, knowledge itu tidak harus dihafal, tapi direalisasikan. Anda direalisasikan 1 menit Anda hafal. Ya, itu ice breaking-nya. Yang terakhir dari saya sebelum saya tutup,
Strategi, ini pertanyaan yang terakhir tadi. Strategi action plan bagi lulusan untuk menghadapi. Yang pertama adalah usaha dan berdoa. Itu yang penting. Usaha dan berdoa. Sepintar apapun Anda, IPK Anda 4, kalau Anda tidak berdoa, memohon kepada Tuhan, bentar. Oh, nggak muncul ya? Ya, yang pertama adalah usaha dan berdoa. Jadi pertama adalah utamakan Allah. Utamakan Tuhan yang Maha Pencipta kita. Berdoa. Minta restu orang tua, bapak dan ibu. Anda yang udah kelas 3, minta restu bapak dan ibu. Saya mau ujian naikkan kelulusan, atau saya tes masuk universitas ini. Mohon usaha dan berdoa. Ikhtiar dan tawakal. Sebentar, slide-nya nggak muncul ya? Nah, ya, nih. Oke, nah muncul nggak? Muncul? Ya, oke. Jadi pertama adalah usaha dan berdoa. Oke, yang pertama usaha dan berdoa. Jadi berdoa kepada Allah, berdoa kepada orang tua, minta restu orang tua. Bagi Anda yang mau lulus, bagi Anda yang udah masih kuliah, yang sulit tadi, Pak, saya kesulitan dalam motivasi segala macam. Nah, Anda berdoa. Yang kedua tadi, attitude and behavior, sikap dan perilaku. Jadi jaga itu. Jaga sikap dan perilaku Anda selama kuliah atau selama sekolah, di lingkungan, kapan Anda pakai 4K, kapan Anda pakai 2H, hati-hati, adalah kawan sejati, kapan Anda tidak malas, tidak mubazir, tidak maling, kapan Anda menggunakan komunikasi yang baik. Ini attitude and behavior. Gunakan pikir, peduli, inisiatif, kreatif, inovatif. Nah, tadi ada pertanyaan untuk Pak IPK. Kalau sekarang IPK kata-kata dikerja minimal 3, kamu cari di atas 3. Gitu ya. Jangan IPK di bawah itu. Gitu ya. Yang tadi pertanyaan, sebenarnya udah ada jawabannya dari pertanyaan di situ. Yang keempat apa? Pengetahuan akademis. Nah, ini penting. Namanya TPA, tes pengetahuan akademis. Itu masih digunakan saat ini. Sehingga Anda harus banyak belajar pengetahuan akademis ini. Jadi mulai dari pengetahuan umum, matematika, fisika, kimia, itu pengetahuan akademis yang masih tetap digunakan saat ini. Jadi walaupun Anda milenial, ini harus tetap kuat digunakan. Bahasa Inggris, pengetahuan asing. Bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Cina, minimal bahasa Inggris. Anda harus kuasai. Karena nanti pada saat Anda bersaing dengan teman lain, yang IPK sama-sama 3,5, tapi sertifikasi punya sama-sama sertifikasi, satunya bisa bahasa Inggris, satunya tidak, yang bahasa Inggris yang dipilih. Pengetahuan komputer ya saat ini mungkin kata-kata milenial sekarang udah bisa komputer semua ya. Cuman pastikan Anda memiliki keahlian di bidang salah satu software. Anda jago dibilang salah satu software, tidak hanya Word, Excel, PowerPoint saja. Word, Excel, PowerPoint sekarang udah umum, udah nggak jadi kompetensi lagi. Anda bisa mempunyai software, misalnya kalau yang anak sipil punya software Tekla, bisa AutoCAD, bisa Corel. Yang listrik misalnya bisa program yang SCADA dan lain-lain ya. Jadi punya satu software yang Anda kuasai sendiri. Yang punya skill informatika, punya software untuk bikin program dan lain-lain ya. Sehingga Anda punya nilai tambah. Terus ambil sertifikasi keahlian dari lembaga-lembaga asosiasi atau LSP, lembaga sertifikasi profesi. Pastikan selama kuliah, selama ini Anda tidak hanya lulus mempunyai ijazah sama transkrip saja. Jadi Anda punya yang namanya sertifikasi. Untungnya di STPLN atau IT ini memiliki program sertifikasi. Jadi kalau bagi yang masuk di sini, insya Allah lulus udah mempunyai sertifikasi. Terus, nah tadi sebenarnya ini udah ada di pertanyaan-pertanyaan adik-adik semua nih.
berjiwa wirausaha dan bukan berjiwa pekerja. Yang tadi pertanyaan Pak, bagaimana kalau ada orang dalam? Ya sudah, Anda orang dalam, Anda mau memaksakan atau bagaimana? 1% orang dalam pasti ada. Anda kejar yang 99%. Kalau tidak, Anda jadi pengusaha. Anda yang ngerekrut orang. Gitu. Nah, yang terakhir adalah lingkungan pergaulan. Ini penting. Lingkungan pergaulan ini penting ya. Ini mohon maaf ya, saya tidak menjelekkan pekerjaan atau lain halnya ya. Kalau Anda bergaulnya dengan tukang ojek, Anda akan jadi tukang ojek. Kalau Anda bergaulnya dengan para supir, Anda akan jadi supir. Kalau Anda bergaulnya dengan para dosen, Anda akan jadi dosen. Kalau Anda bergaul dengan usaha, Anda akan jadi pengusaha. Jadi lingkungan pergaulan itu akan mencerminkan karakter Anda nanti. Coba sekarang direka-rekan ya teman-teman ya, adik-adik nih. Adik-adik yang rekan-rekan ya. Anda pikir 5 menit nih. 5 menit. Anda bergaul siapa? Kalau Anda bergaulnya di dunia positif, Anda akan jadi positif. Tapi kalau Anda bergaul di dunia negatif, Anda akan jadi negatif. Percaya itu. Oke. Ini adalah slide terakhir bagi saya. Terakhir ditutup dengan slide ucapan terima kasih. Ini adalah view kampus kita, Institut Teknologi PLN, yang dari lobi. Silakan jika ada mungkin anak-anak Pak Rizal nanti mungkin anak mau kunjungan ke kampus mungkin bisa difasilitasin kalau bagi yang mau melihat kampus kita Pak Rizal ya. Ya saya pikir ya, dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang kurang silakan di email atau dituliskan nanti kita akan jawab berdasarkan pakai melalui program yang ada. Terima kasih, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah kita dengar dari tema kepastian Indonesia sudah di yang depannya bahwa teknologi PLN sudah mempersiapkan tinggi. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa dari seluruh Indonesia yang disebut persatu dari teknik negeri Surabaya, SMA, SMK se Indonesia, ada SMK 3 Makassar, SMK Kota Tangerang, ya Universitas Dian Nusantara, Al-Irsyad, ya SMA Negeri 4 Cimahi, SMA baru, kemudian apa yang dilakukan oleh pemateri hari ini bermanfaat. Jangan lupa sebagai bukti kehadiran dan untuk sertifikat silakan form sudah disediakan melalui channel bit.ly/sertifikat webinar ITPLN. Saya ulang, untuk bukti kehadiran dan sertifikat diharapkan para peserta mengisi form yang sudah disediakan oleh melalui bit.ly/sertifikat webinar ITPLN. Sebagai informasi, hari ini kita dari seluruh Indonesia, baik dari materi kita SMK, SMA, dan sederajat itu sampai menembus 130 bahkan sampai 300. Mohon maaf karena keterbatasan room dan tempat. Kita akan sampai ketemu lagi di webinar series berikutnya yang diadakan oleh fakultas lain yang ada di Institut Teknologi PLN. Sekian banyak yang sudah masuk ya, mudah-mudahan ke depan bisa kita tampung lebih banyak ya. Sebelum saya akhiri, tadi sudah ditutup sama Pak Wenari, mungkin saya sedikit, Pak Wen masih ada ya? Masih? Oke. Sedikit yang ingin saya tanyakan, 3 kata kunci dari materi yang Pak Wen sampaikan hari ini, persiapan SDM milenial di Indonesia. 3 kata kunci Pak Wen. 1. Bukan 3 ada 4, 2H, 3M, 4K, 5As. Oke, luar biasa. 2, 3, 4, 5 ya. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Sukses selalu. Salam anak-anak milenial. Jangan sampai anak-anak milenial justru diambil milenialnya sama generasi kita. Karena generasi
sebelumnya justru lebih milenial. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan webinar series kita kali ini. Mohon maaf atas nama panitia dan seluruh keluarga besar Institut Teknologi PLN dan seluruh peserta yang ada webinar series yang diadakan fakultas ketenaga listrikan dan energi terbarukan. Sampai ketemu lagi di pertemuan webinar series berikutnya. Atas nama panitia kami mohon maaf, undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, langsung tutup ini. Ada rekamannya.